Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 18 September 2025. Hari ini kita masuki Triduum Bunda Maria Salet hari yang ketiga dengan tema keluarga Kristiani merawat dan menumbuhkan benih-benih panggilan. Dalam bacaan yang pertama, Paulus mengingatkan agar umat memberi dengan sukarela, bukan dengan keterpaksaan. Memberi karena belas kasihan, memberi karena menyalurkan rahmat Allah, agar akhirnya banyak orang mengalami cinta kasih Allah. Pada bacaan Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan mengenai pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dari semak duri, orang tidak akan memetik pohon ara. Dari duri-duri, orang tidak akan memetik buah anggur. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, pohon dikenal dari buahnya, dan itu menjadi pohon yang baik kalau dirawat, ditumbuhkan, dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kita akan melihat dari pohon yang baik yang dirawat menghasilkan buah-buah yang baik. Maka jangan heran kalau dalam satu keluarga ada orang-orang yang dipanggil bekerja di kebun anggur Tuhan. Tidak hanya satu atau dua, tetapi banyak. Karena orang tua merawat, memelihara, menumbuhkan benih-benih itu. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang mempunyai anak 6 bekerja di kebun anggur Tuhan. 3 orang suster di Gedono, 1 orang suster yang di luar Gedono, 1 buder dan 1 imam. Memang anaknya 13, tapi tentu kalau sekian banyak menjadi orang yang bekerja di kebun anggur Tuhan, pastilah orang tua merawat, menumbuhkan, dan memelihara. Maka hari ini kita diajak untuk merefleksikan bagaimana keluargaku saya kembangkan, saya rawat, dan saya tumbuhkan benih-benih panggilan sebagai imam, biarawan dan biarawati, ataupun awam yang diutus untuk ambil bagian dalam karya-karya itu. Kita bertanya, sudahkah aku merawat, memelihara, menumbuhkan benih yang ditanamkan di dalam hati anak-anak? Harapannya, dengan itu semua muncullah
kerinduan, keinginan, kesadaran akan panggilan sebagai imam, biarawati maupun kaum awam yang handal bagi gereja. Kita situasikan dalam keluarga kita untuk hidup Kristiani yang baik. Itulah bagian dari menumbuhkan, memelihara dan merawat. Doa bersama, pergi ke ekaristi bersama, membaca kitab suci bersama. Itulah cara kita merawat sehingga anggota keluarga kita dan anak-anak kita sungguh menjadi orang-orang yang siap diutus, siap dipanggil menjadi pewarta sabda, menjadi imam, biarawan dan biarawati. Kalaupun sudah sepuh, bisa juga mendukung dengan berdoa bagi tumbuhnya panggilan dan awam-awam yang handal, yang siap untuk merasul. Maka kita sekali lagi bertanya, apakah aku sudah merawat, menumbuhkan, memelihara benih-benih yang ditaburkan Tuhan dalam keluarga kita? Kalaupun belum ada nampak bibit-bibit panggilan, tidak perlu takut. Seperti Yesus yang mencari buah pada pohon ara dan tidak menemukan, ia meminta menebangnya. Tapi pemilik itu berkata, biarkan hidup setahun lagi, aku akan memupuknya, menyianginya, memeliharanya. Siapa tahu tahun depan berbuah. Demikian pula kita tidak boleh jemu-jemu, terus berdoa bagi tumbuhnya benih-benih panggilan dalam keluarga kita sebagai imam, biarawan dan biarawati, agar akhirnya banyak orang yang ambil bagian dalam karya perutusan di kebun anggur Tuhan. Terus kita usahakan merawat, menumbuhkan, menanam, menyiangi, memelihara, agar benih-benih itu tidak sia-sia, namun berkembang pesat dalam keluarga kita. Oleh karena itu, setelah kita menyiapkan ladang yang baik bagi benih-benih itu, kita rawat, kita tumbuhkan, kita pelihara, agar akhirnya benih itu berkembang dan benar-benar berguna bagi gereja. Karena dari pohon yang baik akan menghasilkan buah-buah yang baik. Kita jadikan keluarga kita ini pohon yang baik dan kita pelihara, kita rawat, kita tumbuhkan agar menghasilkan buah-buah yang baik pula. Semoga akhirnya dengan cara itu gereja semakin mampu berkarya bagi dunia, karena banyaknya pekerja-pekerja yang siap untuk diutus. Sekali lagi pertanyaannya, sudahkah aku merawat, menumbuhkan, dan melihara benih-benih itu dalam keluargaku? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kepada kami
agar kami merawat, memelihara, menumbuhkan benih-benih yang Kau taburkan dalam hati kami, dalam hati anak-anak kami, anggota keluarga kami. Semoga dengan cara itu pewartaan semakin meluas. Namun tak jarang iman kami lemah dikalahkan dunia. Maka semoga Engkau menguatkan iman kami yang lemah, yang jatuh, yang mandek, agar dengan bantuan-Mu iman kami tetap bertumbuh dan berkembang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami dalam situasi apapun tetap bertumbuh, berkembang dalam iman. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan besok pagi jam 5:30 tetap ada misa harian, dan sore pada pukul 6 atau 18 kita merayakan Hari Raya Bunda Maria La Salette, yang kemudian diteruskan dengan sedikit ramah tamah sebagai ucapan syukur atas Bunda Maria La Salette yang menjadi pelindung bagi kongregasi MSF. Terima kasih untuk semua peran serta penjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan kabar sukacita lewat doa-doa, lewat pemberian diri, tenaga, karya, dan waktu, serta pemberian dana yang sungguh menguatkan pewartaan gereja. Biarlah akhirnya banyak orang yang terlibat dalam gereja. Saya ingatkan kepada ketua-ketua lingkungan yang belum memberikan daftar nama calon-calon dewan. Saya mengajak setiap lingkungan minimal 1 mengusulkan anggota calon DPPH. Mudah-mudahan dengan demikian semakin banyak orang siap untuk mengabdi dan melayani. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.